Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Ramawati, mahasiswi Universitas Danau Bada angkatan tahun 2020, Prodi Manajemen B. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori penawaran. Yang pertama, apa itu teori penawaran? Menurut Manki pada tahun 2003, jumlah penawaran atau quantity supply dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dijual oleh penjual. Ada banyak hal yang menentukan jumlah penawaran barang. Tapi ketika kita mengenali bagaimana pasar bekerja, salah satu penentunya adalah harga barang itu sendiri. Terdapatnya permintaan belum menentukan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Analisis yang lengkap mengenai tingkat produksi suatu perusahaan dibatasi oleh dua hal berikut. 1. Sifat hubungan antara harga dan penawaran. 2. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi penawaran. Penentu penawaran. A. Harga barang tersebut. Hubungan antara harga dan penawaran barang itu adalah berbanding lurus. Semakin murah harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit, dan begitu juga sebaliknya. Semakin mahal harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Harga barang lain. Semakin mahal harga barang substitusi, maka semakin sedikit penawaran barang itu. C. Harga faktor-faktor produksi. Jika harga faktor-faktor produksi semakin meningkat, maka akan menyebabkan biaya produksi menjadi mahal. Bila biaya produksi semakin mahal, maka produsen menjadi berkurang kemampuannya untuk berproduksi. Ekspektasi harga di masa yang akan datang. Bila ada anggapan bahwa di masa yang akan datang akan terjadi kenaikan harga pada suatu barang, maka penawaran akan barang tersebut akan semakin menurun. E. Jumlah produsen. Apabila jumlah produsen bertambah, maka semakin banyak penawaran. Dan yang terakhir adalah teknologi yang semakin meningkat. Dengan adanya teknologi yang semakin meningkat, berarti biaya untuk memproduksi jadi lebih rendah. Dengan demikian, jumlah barang yang tinggi dapat diproduksi menjadi lebih banyak. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran menunjukkan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang,
Macam-macam penawaran. Ada dua macam-macam penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Yang kedua adalah penawaran kolektif. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Kurva penawaran. Kurva penawaran memperlihatkan apa yang terjadi dengan kuantitas barang yang ditawarkan ketika harganya berubah, dengan menganggap seluruh faktor penentu lainnya konstan. Jika satu dari faktor-faktor tersebut berubah, kurva penawaran akan bergeser. Di sini P adalah price atau harga, Q adalah kuantitas atau jumlah, S adalah stability atau keseimbangan. Berikut adalah contoh kurva penawaran. Di titik A terlihat jika harga 10.000, jumlah penawaran adalah 80. Di titik B dengan harga 15.000, jumlah penawaran 100. Di titik C harga 20.000, jumlah penawaran 120. Di titik D dengan harga 25.000, jumlah penawaran 140. Di sini dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran semakin tinggi harga, semakin tinggi pula jumlah penawaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja kurva penawaran. 1. Pada harga yang tinggi, produsen menawarkan lebih banyak jumlah komoditas untuk dijual dan sebaliknya. 2. Pasokan komoditas tergantung pada harga barang terkait, terutama barang pengganti. 3. Jika ada perubahan dalam teknik produksi menyebabkan turunnya biaya produksi. 4. Jika upah tenaga kerja atau harga bahan baku naik, maka biaya produksi marginal juga akan naik. 5. Peningkatan cukai akan meningkatkan total biaya variabel perusahaan, yang mana selanjutnya akan meningkatkan kurva biaya marginalnya. Sekian video materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.